Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Selasa 10 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun menggonjang-gonjang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda, bacaan Injil pada kesempatan ini sahabatku sungguh mengajak kita semua untuk tidak pernah memberi kesempatan kepada setan atau roh jahat dimanapun dan kapanpun sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh-sungguh kita diajak untuk selalu harus waspada, karena di dalam rumah ibadat pun sebagai tempat yang sungguh-sungguh dikhususkan untuk memuji Tuhan sahabatku, ternyata bisa dimasuki oleh roh jahat, setan, dan bahkan bisa memasuki seseorang sahabatku. Sahabatku yang terkasih, setan atau roh jahat bisa dengan mudah berkuasa. Yesus tidak memberi kesempatan kepada setan atau roh jahat untuk berbicara dan mengganggu seseorang sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita pun sungguh diajak sebagai murid Kristus mestinya belajar dari Yesus untuk menghardik setan, roh jahat yang sungguh senantiasa mengganggu kita sahabatku, bahkan saat kita beribadat. Sahabatku yang terkasih, manifestasinya dari pengaruh setan dalam hidup kita tidak hanya dalam bentuk kerasukan loh, tetapi juga bisa dalam bentuk godaan-godaan sederhana. Misalnya, menggunakan HP atau gawe saat beribadat, ngobrol atau mengganggu orang lain yang sedang serius mendengarkan sabda Tuhan sahabatku. Hoax, menyebarkan berita bohong sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Dan juga terkadang-kadang dalam saat Ekaristi ingin cepat-cepat selesai misa karena ada yang lebih menarik di luar sana sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, setan, roh jahat selalu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dengan sungguh-sungguh hardiklah setan, roh jahat dalam diri kita,
supaya tidak senantiasa merasuki tubuh kita, sahabatku. Hal lain yang penting dan harus kita lakukan dan kita perhatikan adalah bahwa meskipun setan, roh jahat mengenal siapa Yesus, yaitu sebagai kudus dari Allah, namun ia tidak bertobat. Pertobatan merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan yang hendak untuk mengikuti Dia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, buatlah kami mampu mengusir segala pengaruh setan, roh jahat dalam diri kami. Dan dengan tegas mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, kita berefleksi pada kesempatan ini. Mari kita mengusir segala pengaruh setan dan roh jahat dalam diri kita, dan dengan tegas mengikuti panggilan Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.